Semangat pagi, salam sehat selalu, dan tetap semangat anak-anakku yang baik. Kembali kita bertemu pada pembelajaran ekonomi kita. Kalau minggu lalu kita menyelesaikan bab 6 yaitu Bank Sentral, Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran. Maka pada kesempatan ini kita masuk pada bab 7 yaitu pokok bahasan manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manage, mengatur. Manajemen itu adalah proses pemanfaatan. Sekali lagi, proses pemanfaatan semua sumber daya. Sumber daya sudah kita pelajari ada 4, alam, tenaga, modal, skill. Ingat ya, ini dari kelas 10. Sekali lagi diulangi, proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ini 2 kali untuk mencapai tujuannya, nggak usah dicatat sampai 2 kali nanti ya. Sekali lagi, proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Supaya lebih gampang menghafalnya, ingat aja pertama pemanfaatan, yang kedua sumber daya, yang ketiga tujuan, yang keempat efektif efisien. 4 kalimat itu aja dihafal anakku. Pemanfaatan, sumber daya, tujuan, efektif, efisien. Jadi tinggal menggabungkan apa itu pengertian manajemen itu. Pengertian manajemen bisa ditinjau dari 3 segi. Yang pertama dari segi art, seni. Bahwa manajemen itu ada di bawah lahir atau disebut dengan talenta atau bakat. Jadi ketika dia lahir ke bumi ini, seni tadi, seni memanajemen tadi sudah ada dalam dirinya. Kalau kita perhatikan anakku, hal ini ada kita alami waktu kita masa kanak-kanak. Kalau kita bertemu dengan teman-teman kita sebaya, waktu anak-anak kita bermain, terus ada yang mengusulkan, yuk main bapak-bapakan yuk, main mama-mamaan yuk, ayo. Terus ada di antara kita yang mengatakan, aku bapaknya, aku mamanya, aku anaknya. Dan ada lagi yang diam-diam aja. Nah, di sana nampak orang yang berani mengatakan, aku bapaknya, aku mamanya, aku anaknya. Nah, dalam jiwanya itu sudah ada jiwa manajemen. Nah, ini yang perlu dipupuk sampai dewasa sehingga melahirkan orang-orang yang mempunyai manajemen. Yang kedua, ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Bahwa manajemen itu ada karena dipelajari. Ada dalam diri seseorang kemampuan manajemen itu karena memang manajemen itu dipelajari. Seperti kita saat ini. Setelah mempelajari manajemen ini, kita jadi mengerti, oh ini yang namanya manajemen. Berarti manajemen yang ada dalam diri kita sekarang itu adalah ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Iya, itu dipelajari. Jadi kalau seandainya tidak mempelajari manajemen dia, maka kemampuan manajemen dia pun pasti boleh dikatakan hampir tidak ada. Yang ketiga, ditinjau dari segi profesi. Mengatakan bahwa manajemen itu dibawa lahir atau talenta atau bakat plus dipelajari. Ngerti maksudnya kan? Sudah ada bakatnya dari lahir, tambah lagi dipelajari, semakin kloplah, semakin lengkaplah kemampuan manajemen dia. Nah, orang-orang seperti ini susah dicari anakku. Orang-orang seperti inilah yang perlu memimpin satu proyek besar, satu kegiatan besar. Kenapa? Dia sendiri sudah punya talenta itu, tambah lagi dipelajari, maka semakin lengkaplah buat dia kemampuan memanajemen itu. Terkadang kalau dilemparkan seseorang ada ide, dia terus cepat mengupas ide itu. Ada begini,
Dia langsung tunjuk tangan, mengatakan saran saya begini, dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulan manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota, serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Jadi, dalam kegiatan manajemen itu ada perencanaan. Tahu kan perencanaan? Merencanakan, membayangkan, beginilah nanti, ini begini. Yang kedua, pengorganisasian. Diorganisir, disatu padukan, diatur sedemikian rupa. Kemudian kepemimpinan, dipimpin. Ini jalannya begini, ini terus ke sana, ini terus ke sana. Diarahkan kegiatan tadi. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Setelah dilaksanakan maka tentu harus diawasi, alias dinilai, alias dievaluasi. Melihat kembali apa yang sudah direncanakan itu apakah sesuai dengan yang berjalan tadi. Kalau seandainya tidak sesuai, di mana ketidaksesuaiannya? Di mana letak kesalahannya? Jadi proses dari merencanakan sampai mengawasi itu, sampai menilai itu disebutlah dengan manajemen. Oke, fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut J.R. Terry. Ini pacar saya ke-16. Ada 4. Ada planning, perencanaan. Ada organizing atau pengorganisasian. Ada actuating atau penggerakan atau motivasi. Ada controlling atau pengawasan atau evaluasi. Disingkatlah yang 4 ini menjadi POAC. POAC, P-O-A-C. Planning, organizing, actuating, controlling. P-O-A-C. POAC. J.R. Terry, POAC. Coba kita hafal. J.R. Terry, POAC. Baru panjangkan. Planning, organizing, actuating, controlling. Hati-hati jangan salah bilang ya. Oke, kita lihat yang pertama, apa itu planning? Planning itu atau perencanaan, yaitu memutuskan hal-hal yang harus dikerjakan. Memutuskan hal-hal yang harus dikerjakan. Tep. Dengan menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. 5W tambah 1H-nya, pertama, what? Apa yang harus dikerjakan atau dicapai? Berarti tujuannya. Apa tujuan saya? Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan itu? Apa yang harus kau lakukan untuk mencapai tujuanmu, yaitu menjadi seorang dokter? Belajar keras. Tak kenal lelah, banyak bertanya, banyak diskusi, sharing dengan guru, sharing dengan teman, mengikuti les dan sebagainya. Yang kedua, why? Mengapa hal itu dikerjakan? Mengapa yang tadi itu step by step harus dikerjakan? Tentu ada maksud dan tujuannya. Yang ketiga, where? Di mana hal itu dikerjakan? Di mana saja belajarmu kau kerjakan? Boleh. 4, when? Kapan hal itu dikerjakan? Kalau belajar itu tak kenal lelah, kapan saja, kapan ada waktu, silakan. Yang kelima, who? Siapa yang akan mengerjakan? Siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tadi sehingga mencapai tujuan? Dan yang terakhir, H1, how, bagaimana itu dikerjakan. Setelah menjawab 5W tambah 1H ini, maka diputuskanlah. Inilah yang mau dikerjakan. Tap. Itulah planning. Perencanaan itu dibagi atas 3 jenjang. Ada jenjang atas atau top manajemen atau disingkat dengan TM. Itu perencanaan bersifat strategis. Itu merumuskan tujuan, memberi petunjuk umum, mengambil keputusan, memberi petunjuk pola penyelesaian, serta bersifat menyeluruh. Jenjang paling atas. Ini bukan manajemen ya, bukan perencanaan ya, tapi manajemen. Manajemen dapat dibagi menjadi 3 jenjang. Top manajemen itu biasanya dipegang oleh seorang direktur yang tugasnya tadi ini
merumuskan tujuan, memberi petunjuk umum, mengambil keputusan, memberi petunjuk pola penyelesaian, serta bersifat menyeluruh. Jadi kalau di sekolah kita misalnya kepala sekolah lah ini suster. Begini. Yang kedua, jenjang menengah atau middle management atau disingkat dengan MM. Itu nih bersifat perencanaan yang bersifat administratif, yaitu mengembangkan yang diputuskan oleh dirut, mengembangkan yang diputuskan oleh kepala sekolah. Misalnya tadi, itu cara-cara menempuh dan bagaimana tujuan itu dilaksanakan. Kalau dalam jabatannya ini dijabat oleh kepala bagian atau disingkat dengan kabak. Berarti yang diputuskan direktur dikembangkan lagi oleh kepala bagian. Kepala bagian itu bermacam-macam. Ada kepala bagian produksi, ada pemasaran, ada personalia, ada keuangan, dan sebagainya. Yang ketiga, jenjang bawah atau lower management atau singkat dengan LM. Itu perencanaan yang berfokus untuk menghasilkan atau mengarah pada pelaksanaan atau operasionalnya di lapangan. Seperti menciptakan sesuatu. Misalnya mandor di lapangan menciptakan sesuatu. Menciptakan pot yang desain baru misalnya. Itu tugas lower manajemen. Jadi kalau lower manajemen ini lebih banyak terjun di lapangan dibanding middle management dibanding top management. Top management itu hanya merencanakan. Oke, itu dia syarat-syarat perencanaan aku. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Makanya sebelum melakukan sesuatu, dibuat dulu tujuan jelas. Apa tujuannya ke depan? Misalnya, kehidupan ekonomi yang mapan. Menuju itu apa yang harus dilakukan? Bercita-cita menjadi seorang dokter. Untuk itu, mencapai tujuan itu, apa yang harus dilakukan? Itulah perencanaan tadi. Jadi tujuannya harus jelas. Yang kedua, bersifat sederhana. Gak usah muluk-muluk. Simple aja, simple past tense, simple present. Menjadi dokter. Udah jelas. Yang ketiga, bersifat fleksibel atau sesuai perkembangan. Fleksibel. Contoh benda fleksibel itu karet atau per. Karet atau per itu bisa ditarik lebih jauh, bisa juga dilepaskan. Ini namanya elastis. Artinya perencanaan itu bisa diubah sesuai keinginan. Misalnya kalau terjadi sesuatu di perjalanan, tujuannya tadi aturannya ke tempat A, tapi karena sesuatu menjadi penghalang, ya nggak jadi ke tempat A, ke tempat B pun jadilah. Kira-kira begitu. Perencanaan itu jangan kaku, begitu loh maksudnya. Yang keempat, seimbang antara tujuan setiap bagian dengan tujuan akhir. Jangan tujuan akhir hebat, ternyata tujuan dari setiap bagian muluk-muluk. Hampir nggak bisa tercapai. Yang terakhir, yang kelima, kesan bahwa semuanya tersedia untuk digunakan efektif dan berdaya guna. Bayangkan aja bahwa semuanya ada. Ketika kita membuat perencanaan itu, bayangkan aja semuanya ada, tersedia, tinggal make. Pakailah dengan efektif dan berdaya guna. Begitu maksudnya. Jadi kesannya, ya begitu tadi. Semuanya udah tersedia. Oke, itulah syarat perencanaan. Sekarang manfaat perencanaan. Apa sih gunanya kita buat perencanaan itu? Walaupun terkadang orang mengatakan lebih bagus tak usah direncanakan. Lakukan tiba-tiba pasti jadi. Boleh, boleh saja. Tapi berapa persen kegiatan itu bisa jadi tanpa perencanaan? Terkadang dilakukan perencanaan saja pun belum tentu kegiatan itu berhasil dengan baik. Nah, kita lihat yang pertama, manfaat perencanaan. Pertama, melaksanakan tugas dengan tepat. Karena apa yang mau dikerjakan itu sudah dibuat tahap-tahapnya. Sehingga kita melaksanakannya berdasarkan tahap-tahap tadi. Kan nggak mungkin lagi tugasnya melenceng karena sudah dibuat tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan.
Yang kedua, mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Walaupun sebenarnya kesalahan itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau sudah direncanakan, kesalahan tadi akan sekecil mungkin. Karena kita sudah merencanakannya dengan baik. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pengawasan. Kalau sudah dibuat perencanaan, step by step, maka oleh pengawas akan lebih gampang mengawasi step by step tadi. Karena sudah direncanakan dengan baik. Untuk mengawasi step by step itu pun orangnya berbeda. Hingga nanti ditemukan suatu kesalahan atau tidak ditemukan, tidak ada kesalahan begitu maksudnya, pada akhir kegiatan. Yang keempat, memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sehingga pelaksanaan memiliki gerak dan pandangan yang sama. Ada pedoman yang harus mereka lakukan oleh si pelaksana. Pedoman itu apa? Itulah yang direncanakan tadi. Supaya setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan tadi tetap berdasarkan pedoman tersebut. Itu dia ya. Jadi ada 4, melaksanakan tugas dengan tepat, mengantisipasi kesalahan, memudahkan pengawasan, dan memberikan pedoman. Itulah aku tentang perencanaan. Kita masuk pada yang kedua, POAK yang kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian, atau simpelnya membagi tugas dan tanggung jawab serta mendelegasikan tugas. Organizing itu adalah proses pengelompokan orang-orang atau alat-alat atau tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Organizing itu adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi maksudnya begini anakku, ada satu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang. Proses pengelompokan orang-orang itu, proses pengelompokan pembagian tugas setiap orang-orang itu, itulah yang disebut dengan pengorganisasian. Seperti contoh misalnya di rumah, orang tua kita, ibu dan bapak pergi ke suatu tempat, ada kegiatannya. Nah sebelum ibu dan bapak pergi, kan biasa kita dipesanin tugas. Kamu nanti begini ya, kamu nanti begini, kamu nanti begini. Ingat nanti ambil uang dari si Anu, ingat ambil nanti begini, lakukan ini dan segala macam. Itu sudah fungsi pengorganisasian. Seperti guru di kelas juga membuat siapa menyapu hari ini, siapa yang melap jendela, siapa yang mengangkat sampah, siapa yang buat doa, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan organizing. Nah, setelah melihat pengertian organisasi itu, pengorganisasian itu, maka kita lihat unsur organisasi itu ialah sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama, melakukan kegiatan yang telah ditetapkan, dan kegiatan diarahkan mencapai tujuan. Jadi ada sekelompok manusia melakukan sesuatu dan untuk mencapai sesuatu. Sekelompok manusia ya. Jadi ada orang-orang, kumpulan orang-orang, masing-masing orang-orang ini diberi tugas dan tanggung jawab. Itulah pengorganisasian tadi. Nah sekarang manfaatnya, apa sih gunanya, apa sih faedahnya kalau dilakukan pengorganisasian? Oh, udah pasti lah, mantap kali. Yang pertama, memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Ya. Mereka yang ahli dalam akuntansi silahkan tempatkan di bagian pembukuan. Mereka yang ahli bicara, tempatkan dia di bagian promosi. Begitu dia kira-kira. Berikan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, menciptakan spesialisasi dalam rangka melaksanakan tugas.
melihat bakat setiap manusia atau orang-orang tadi, berikan tugas dan tanggung jawab yang spesial buat dia. Misalnya, kalau dia pintar bernyanyi misalnya, ya suruh dia bagian menghibur orang. Kalau di gereja, suruh dia bermazmur. Kalau dia pintar menggombal, ya suruh dia di bagian promosi. Sekali dipromosi, sekali kena gombal, langsung kena. Itu maksudnya. Yang ketiga, membantu anggota mengetahui tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang orang-orang sudah ditempatkan dalam satu tugas, tapi untuk mengerjakan tugas itu dia bingung, apa yang harus saya kerjakan? Sudah ditempatkan dia di situ, tapi bisa dia bingung apa yang harus dilakukan. Contoh, seorang dokter memberikan obat resep kepada pasien. Sudah dikatakan, ini 3x1 ya Bu ya, sebelum makan 1 jam. Ini 2 kali pagi dan sore. Ini hanya malam saja. Jawaban si pasien, iya dok, iya dok, iya dok. Sudah mau membelok pulang, balik lagi. Dok, yang 3 kali sehari sebelum makan 1 jam berarti sebelum makan pagi 1 jam dimakan. Sebelum makan siang 1 jam dimakan. Dan seterusnya. Begitu kan dok? Sudah diberitahu. Tapi tetap aja dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kira-kira begitu dia. Oke, fungsi pengorganisasian. Mendelegasikan wewenang. Kamu tahu nggak artinya mendelegasikan? Delegasi, utusan, mendelegasikan, mengutus seseorang mengerjakan sesuatu, mewakilkan, kira-kira begitu kata simpelnya, mewakilkan kepada seseorang. Jadi mendelegasikan wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana, membuat pembagian tugas yang jelas, dan mengordinasikan seluruh kegiatan. Itulah pengorganisasian. Jadi kalau bisa saya gantikan bahasanya, berarti mengatur segala sesuatu kegiatan yang ada dalam satu perusahaan itu. Itulah fungsi pengorganisasian. Oke, bentuk pengorganisasian. Ada 3. Yang pertama organisasi garis atau sering ini disebut dengan militer. Yaitu organisasi di mana wewenang pimpinan langsung ditujukan kepada bawahan. Sehingga bawahan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan. Contoh, direktur memanggil seorang anggotanya. Langsung diperintahkan, silakan kamu pergi ke kantor sana dulu, bawa ini, bawa ini. Siap bos? Setelah dikerjakan, nanti apa yang dikerjakan itu harus kembali dipertanggungjawabkan kepada pimpinan yang memberikan perintah tadi. Itulah yang disebut dengan organisasi garis. Dari atas perintah datang ke bawah, tanggung jawab datang dari bawah ke atas. Begitu artinya siapa yang memerintahkan, siapa yang menugaskan kepada dialah, dia kembali bertanggung jawab. Oke, yang kedua, organisasi fungsional, yaitu organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Cocok digunakan pada badan-badan yang secara tegas memberikan pekerjaan atau fungsi. Artinya, setiap orang akan disusun berdasarkan tugasnya atau fungsinya masing-masing. Misalnya, ada khusus orang yang duduk di bagian produksi, ada khusus duduk di bagian pemasaran, ada khusus duduk di bagian keuangan, dan sebagainya. Setiap orang disusun berdasarkan fungsinya masing-masing. Ini biasanya kalau perusahaannya sudah agak besar. Sementara kalau organisasi garis tadi, kalau perusahaannya agak kecil, sehingga masih mungkin memeriksa, masih mungkin memberikan perintah dari atas langsung ke bawahan, sehingga bawahan kembali bertanggung jawab kepada atas.
Yang ketiga, organisasi garis dan staf, yaitu organisasi yang memberikan wewenang pada pimpinan untuk memberi komando pada bawahan. Ini cocok untuk yang personilnya banyak, daerahnya luas, dan bidangnya beraneka ragam. Berarti organisasi garis dan staf lebih luas lagi dari fungsional. Ini kan ada dibuat. Lebih luas, personilnya lebih banyak, kegiatannya lebih beraneka ragam. Sehingga memungkinkan untuk membagi tugas-tugas itu kepada setiap orang komandonya atau komandannya, dan yang dibawahi komando itu atau komandan tadi ada lagi beberapa bawahan. Itu dia. Jadi ada 3, garis, fungsional, garis, dan staf. Untuk itu nanti memberikan tugas khusus mencari kebaikan dan keburukan dari ketiga sistem tadi, ketiga bentuk organisasi tadi. Oke, kita masuk pada fungsi manajemen yang ketiga, POAK. Planning tadi udah, organizing sudah, sekarang actuating atau pelaksanaan atau penggerakan. Yaitu untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menggerakkan orang-orang agar mau dan senang bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terkadang ini saya lakukan ketika anak saya masih kecil. Supaya cepat makan, nah saya buat fungsi actuating. Ayo, siapa yang nggak cepat makan, nggak mama bawa ikut jalan-jalan naik kereta. Dia sendiri tinggal di rumah. Akhirnya mereka berlomba-lomba karena pengen ikut dibawa jalan-jalan, mereka berlomba-lomba cepat makan. Itu kan menggerakkan mereka supaya cepat makan. Nah, kalau mungkin tidak saya motivasi dengan demikian, mereka akan ya membiarkan nasinya sampai berlalat, mungkin basi. Sesudah mereka sekolah, penggerakan yang saya lakukan begini. Waktu di SD. Setiap angka 9 dibayar 50.000. Angka 8 20.000. Angka 7 kamu bayar orang tua 20.000. Angka 6 kamu bayar orang tua 25.000. Jadi harus ada resiko negatifnya dibuat. Nah, mereka mulai komentar. Oh, mana ada uang kami? Masa kami bayar mama 25.000 atau 20.000? Nah, supaya kamu nggak bayar mama 25.000 atau 20.000, jangan buat angka 7 dan angka 6. Semuanya buat angka 9 supaya uangmu banyak, angka 8. Akhirnya mereka berlomba-lomba. Benar, ketika menerima raport dihitungnya angkanya, angka 9 berapa, angka 8 berapa, ditagih uangnya, diberi. Itu fungsi actuating. Oke, ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama otoriter sendiri, oto sendiri berarti kemauan sendiri. Itu gaya di mana pemimpin tidak melibatkan bawahan. Dia sendiri yang memutuskan. Ini otoriter ini biasanya kalau dalam rumah tangga ini bapak ini biasanya. Bapak. Tahu kan bapak? Berkuasa di rumah. Karena statusnya kepala keluarga. Maka seringkali keluar cakapnya, kalau bapak bilang tidak, tidak. Begitu kan? Bahkan ibu pun gak berani mengatakan apa-apa. Nggih. Karena bapak sifatnya otoriter. Atau ada bapak kita nggak otoriter sekarang? Ya makasihlah kalau misalnya nggak otoriter lagi orang tua kita, berarti sudah lebih berwawasan luas. Karena memang otoriter itu tidak selamanya baik dalam kepemimpinan. Oke, yang kedua demokratis, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengakomodasikan pendapat bawahannya atau mendapat saran atau pendapat dari bawahan. Nah, ini demokratis ini paling enak ini. Nah, kalau misalnya ada sesuatu
Yuk, ada rencana mama mau ngajak makan. Makan di mana kita? Dibeli dari luar, makan di rumah atau makan keluar aja? Makan di luar lama. Terus makan di luar di mana? Ada yang bilang di sana lah, di Pondok Baglen lah, Bali Lestari lah, di sana lah, di sana lah. Akhirnya dia ambil kesepakatan bersama. Makannya jadinya di mana? Itu demokratis. Diberikan kebebasan kepada anggota untuk menyampaikan saran atau pendapatnya. Kemudian yang terakhir bebas. Oh, bebas merdeka. Itu gaya kepemimpinan menyerahkan proses pengambilan keputusan pada bawahannya. Jadi diserahkan kepada anggotanya. Anggotanya mau apa, ya terserah. Hanya saja ini kemungkinan besar karena dianggap anggotanya ini memang adalah orang-orang yang cukup dewasa. Jadi kalau dibiarkan pun sendiri mengambil keputusan, pasti keputusannya boleh dikatakan lebih tepat dan lebih baik. Ini gaya kepemimpinan. Seperti kata pepatah mengatakan rambut sama hitam hati siapa yang tahu, atau rambut sama hitam jalan pikiran orang berbeda-beda. Ini punya makna seseorang tidak bisa menebak secara pasti apa yang menjadi kemauan dan keinginan orang dalam memimpin. Bisa saja orang baca apa yang dalam pikiran saya, tapi bisa meleset dari apa yang dia baca. Maka oleh Abraham Maslow, ini pacar saya ke-17 ya, dalam bukunya yang berjudul Motivation and Personality, yang mengatakan orang akan dapat digerakkan atau dimotivasi jika telah terpenuhi kebutuhan. Yang pertama, jika terpenuhi kebutuhan psikologisnya. Apa saja ini psikologis? Sandang, pangan, papan. Yang pertama, orang melakukan sesuatu tujuannya punya pakaian, punya makanan, terus punya rumah. Walaupun rumahnya pakai dinding tepas, yang penting untuk tahap pertama ini, kebutuhan fisiologis ini oleh Abraham Maslow, yang penting punya rumah. Kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu kebutuhan keamanan dan keselamatan. Sudah mulai meningkat. Udah bisa punya pakaian, punya makanan, punya rumah, mulai naik satu tingkat lagi. Keamanan dan keselamatan. Ini maksudnya rasa aman dan selamat. Di mana? Di dalam pekerjaannya. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga itu kebutuhan sosial. Naik lagi tahap yang ketiga. Itu diterima di lingkungan, ingin dihargai, perasaan bahwa dirinya dinamis dan mempunyai kesempatan untuk maju, kesempatan untuk ikut berpartisipasi, kesempatan diperlakukan secara adil. Ini nampak kadang-kadang kalau ada seseorang melakukan pekerjaannya dengan baik tapi tidak diberikan pujian. Atau sudah berusaha dia untuk cantik tapi nggak dipuji. Sudah berusaha dia untuk mengerjakan pekerjaannya dengan baik tapi tidak ada komentar. Bahkan mungkin dicemoohkan. Kira-kira begitu ini. Termasuk anak-anakku sekalian. Karena mami nggak sempat berikan komentar di CR-mu, hanya menilai, komentar nggak sempat diisi karena banyak kali tugas ini dan itu, maka mulai kau patah semangat. Kenapa nggak diberi komentar? Tapi kalau udah saya isi komentarnya, makasih anakku sayang, I love you Cianku. Lain kali bikin nilaimu lagi, Bobby 100 ya setiap tugasmu. Uham juga 100, langsung bangga si Bobby. Iya kan Bob? Begitulah setiap orang. Kalau dipuji, kalau dihargai dia, maka semangat kerjanya pasti akan semakin baik. Tingkatan yang keempat, kebutuhan akan prestise atau harga diri. Setiap orang ingin mengembangkan dirinya. Jika telah mempunyai prestasi, barulah muncul prestise. Prestise itu harga diri anakku.
Jadi kalau dia misalnya juara, tentunya dia pasti punya harga diri. Paling tidak, kalau disapa orang, pasti ada kalimat mengatakan sang jawara. Langsung telinganya itu naik kira-kira 36 derajat ke atas. Jadi presisi itu ditemukan ketika seseorang mempunyai prestasi. Jadi menjadi satu kebanggaan kalau dia mencapai sesuatu. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Itu memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dalam bakat dan kemampuan kerja demi mewujudkan cita-cita. Jadi ini merupakan yang terakhir sekali. Itu memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dalam bakat dan kemampuannya. Jadi kalau misalnya seseorang itu kita tahu punya bakat dalam hal bernyanyi, silakan tampilkan dia bernyanyi. Dia akan pasti senang sekali dan berusaha akan membuat yang terbaik. Itulah aktualisasi diri. Oke anakku, sampai di sini untuk pengawasan ini, fungsi manajemen yang terakhir pengawasan ini. Ini untuk pertemuan berikutnya anakku. Pertemuan kita hari ini sampai pada actuating. Namun di sini ada tugasnya, ada 3. Pertama, tuliskan pengertian manajemen. Yang kedua, tuliskan 4 fungsi manajemen dan artinya masing-masing. Yang ketiga, tuliskan manfaat perencanaan dan pengorganisasian. Oke anakku, disimak videonya karena ada tadi kesalahan mengetik sedikit supaya kau perbaiki, jangan kau tulis yang salah tadi. Dicatat lengkap materinya, tugas yang 3 ini dikerjakan dengan baik, kemudian diubah dalam bentuk satu PDF, terus dikirim ke Google Suite ya, ke CRM yang baru aku. Jangan menunda-nunda. Sekali kau tunda maka semuanya akan muncul berlomba-lomba dan membuat kau akan bosan karena yang antri sudah banyak yang mau kau kerjakan. Oke, salam sehat dan tetap